Bab 626 Pertanyaan. Kau, tetua Mo terkejut mendengar ini, melirik Simu. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya, seolah ia teringat identitas Simu. Oh, jadi itu kau. Maaf aku tidak mengenalimu sebelumnya. Soal misi menyerang pos 9, kau melakukan pekerjaan yang hebat. Kerja bagus. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Aliansi telah merebut kembali 2 pos penting sekaligus, yang sangat melemahkan moral klan Iblis Hitam. Kau telah memberikan kontribusi yang signifikan, dan aliansi akan memberimu imbalan yang setimpal setelahnya, kata tetuamu. Kurasa imbalan itu tidak perlu. Dari hampir 400 orang yang menyerang pos 9, sebagian besar mungkin sudah mati. Bahkan imbalan terbesar pun tidak akan berguna bagi mereka yang mati, kata Simu, mengangkat alis, kata-katanya benar-benar tidak sopan. Mendengar ini, wajah tetuamu menjadi muram, dan banyak orang lain yang hadir juga mengubah ekspresi mereka, menatap Simu dengan tatapan tak percaya. Lagi pula, menurut mereka, berani berbicara dengan makhluk setingkat Sein seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Simu, aku sangat berduka atas pengorbanan mereka yang gugur. Aku senang kau kembali hidup-hidup. Aliansi saat ini sangat membutuhkan tenaga dan membutuhkan kapten yang gagah berani sepertimu. Apapun yang kau minta, silakan lakukan, aliansi akan melakukan segala yang mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu, kata tetua Mo, memberi isyarat untuk menghentikan beberapa murid alam surgawi yang telah bangkit. Tetua Mo, kata Simu perlahan, aku datang ke sini hari ini hanya untuk menanyakan satu pertanyaan kepadamu. Kami, puluhan ribu murid aliansi, telah berjuang mati-matian melawan klan Iblis Hitam di garis depan selama bertahun-tahun. Di matamu, apakah kami hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja? Kata-kata Simu ditujukan kepada beberapa tetua alam Sein yang hadir, karena mereka pasti tidak menyadari keputusan tetua Mo sebelumnya. Namun, para tetua ini tidak menunjukkan niat untuk menjawab, seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Tetua Mo, yang duduk di tengah, terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, "Perang adalah soal strategi. Perang membutuhkan pandangan komprehensif terhadap situasi secara keseluruhan dan pertimbangan matang antara pro dan kontra. Untuk mencapai kemenangan akhir, seseorang harus membayar harga yang sepadan, dan korban jiwa tak terelakkan. Kini, klan Iblis Hitam telah menembus penghalang dan mengincar segudang nyawa di wilayah bintang Miyangku dengan niat predator. Pengorbanan kalian, dalam arti yang agung, adalah untuk seluruh wilayah bintang, seperti kata pepatah, jika kulit telah hilang, di mana rambut akan menempel. Dalam arti pribadi, ini juga merupakan bentuk pelatihan. Lagi pula, hanya melalui kesulitan seseorang dapat terus memperoleh wawasan dan menembus hambatan. Kata-kata tetua Mo sungguh benar dan mengagumkan. Tapi kalaupun kau mengirim kami dalam misi berbahaya, kenapa kau tidak menjelaskannya sebelumnya? Apa kau khawatir kami tidak mau pergi? Kalau kau sudah siap, ke-400 murid ini tidak akan hampir musnah, kan? Kau terus bilang kau sedih melihat mereka yang berkorban, tapi kenapa aku melihat sesuatu yang berbeda? Simu mencibir, mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Tetua Mo mengerutkan kening tetapi tetap diam. Karena tetua Mo tidak bisa menjawab, maka aku, tidak bisa berlama-lama di benteng kota terapung ini. Dengan ini aku mengundurkan diri.
Simu berkata dingin. Beraninya kau. Pertama kau bicara kasar, menentang tetua Mo, menunjukkan ketidakpatuhan dan pembangkangan. Sekarang kau berniat mundur dan melarikan diri di tengah pertempuran. Wanita muda yang memikat dengan riasan tebal di wajahnya menegur dengan marah, tangan dipinggul. Aku, telah berjuang untuk aliansi di garis depan selama lebih dari 10 tahun, jauh melampaui masa jabatan 10 tahun yang disepakati. Apa salahnya pergi? Lagi pula, siapa kau? Aku mengundurkan diri dari tetua Mo, apa urusanmu? Simu memelototinya dengan dingin dan bertanya. Kau, wanita muda yang memikat itu terdiam sesaat. Adik muda jangan marah. Ini adik muda Fu Yao dari Sekte Li Chen. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran besar sebelumnya. Saat penyerangan di benteng nomor 10, dia berjuang mati-matian. Keberhasilan aliansi kita merebut benteng itu sebagian besar berkat kontribusinya. Pria botak dan kekar itu, Rong Ge, berkata, "Oh, kalau tidak salah, kami disergap oleh ratusan bala bantuan dari benteng 10 tak lama setelah kami menyerang benteng 9, termasuk setidaknya puluhan iblis surgawi. Bolehkah aku bertanya, adik senior Fu, bagaimana kau bisa berjuang begitu keras melawan kurang dari sepertiga pasukan bertahan di benteng 10? Tanya Simu. Ini, kata-kata Simu tajam, membuat Rong Ge terdiam. Para kapten yang hadir semuanya adalah pahlawan yang merebut benteng 8 dan 10. Adik muda apakah maksudmu kami, para murid yang berjuang mati-matian demi aliansi dan dengan gagah berani membantai iblis, semuanya sia-sia? Bahwa semua pencapaian kami sia-sia. Pemuda kurus tinggi dengan kulit pucat dan bintik-bintik hitam di dahinya melirik Simu dan berkata dengan tenang. Nada suaranya tidak hangat maupun dingin, tetapi kata-katanya tajam, langsung menempatkan Simu di posisi yang berlawanan dengan semua orang yang hadir. Karena kita sedang membicarakan prestasi pertempuran, izinkan aku memberitahumu. Selama lebih dari 10 tahun aku berada di benteng kota terapung, aku telah berpartisipasi dalam lebih dari 1000 pertempuran, besar maupun kecil, membantai 3417 iblis hitam, termasuk 73 di alam surgawi. Baik itu penyergapan, pembunuhan, maupun spionase dan pengintaian, setiap kali tim tempurku selalu mencapai hasil terbaik dengan biaya terendah. Bolehkah aku bertanya kepada tetua Mo, apakah aku pernah berbuat salah kepada aliansi? Mengapa aku diperlakukan seperti pion oleh tetua Mo? Apakah karena aku berasal dari tanah suci anggrek biru, dan bukan sekte Li Chenmu? Tanya Simu. Begitu Simu selesai berbicara, keributan meletus di arena. Beberapa tetua tingkat Sein dari tanah suci anggrek biru dan sekte pedang Zuyun mengubah ekspresi mereka, mengalihkan pandangan mereka ke Molinyu. Sialan, apa tidak ada murid dari sekte Li Chen kita di tim yang menyerbu pos 9? Tetua Mo, sebagai tetua penjaga benteng, bagaimana mungkin kau bersikap tidak adil? Fu Yao berteriak dengan marah. Adik muda jangan bicara kasar seperti itu. Tindakan tetua Mo sejak tiba di benteng sudah jelas bagi semua orang. Kalau tidak, bagaimana mungkin aliansi kita bisa mencapai hasil yang begitu hebat? Pemuda kurus berwajah kuning itu mencibir. Ngomong-ngomong, adik muda kau bicara begitu benar sekarang, tapi kau malah melanggar perintah dan meninggalkan medan perang. Kalau tidak, dengan kultivasimu yang masih tahap awal, bagaimana mungkin kau bisa sampai di sini dengan selamat?
Kau harus tahu bahwa aturan utama aliansi adalah melaksanakan perintah pertempuran dengan tegas dan tidak melanggarnya. Tambah Fu Yao. Menurut kakak senior Fu, seharusnya aku diam saja dan menunggu kematian, lalu menjadi hantu yang tersalimi. Perintah awal kami adalah agar para tetua tingkat Sein melancarkan serangan mendadak ke benteng 8 dan 10, memancing beberapa iblis hitam yang ditempatkan di benteng 9, lalu kami melancarkan serangan mendadak dan merebut benteng 9. Namun, kenyataannya, iblis hitam di benteng 9 tidak berkurang sama sekali, tetapi kami juga dijadikan umpan untuk memancing daya tembak benteng 8 dan 10, yang akhirnya terkepung. Aku, terjebak dalam pertempuran sengit, tetapi untungnya berhasil lolos. Bolehkah aku bertanya kepada tetua Mo dan semua tetua ya? Hadir, apakah ini dianggap melanggar perintah dalam pertempuran dan membelot tanpa izin? Simu mengangkat alis dan berkata dengan arogan. Wajah Molinyu pucat pasi, dan para tetua tingkat Sein di kedua sisi tetap diam. Lebih jauh lagi, bahkan sebagai pion yang bisa dikorbankan, kita berhasil memancing iblis hitam dari benteng 8 dan 10. Kalau tidak, bagaimana mungkin kalian bisa dengan mudah merebut kedua benteng itu? Anggota timku dan begitu banyak murid aliansi gugur dalam pertempuran, tetapi kalian sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, malah menyalahkanku karena selamat. Apa niat kalian? Lanjut Simu. Mendengar kata-kata Simu, sebagian besar orang di ruangan itu tanpa sadar menundukkan kepala. Tetua tingkat Sein dari Tanah Suci Anggrek Biru menggelengkan kepala dan menutup mata, menghalangi inderanya. Pemuda berwajah kuning itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Molinyu melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Baiklah, mari kita kesampingkan kelebihan dan kekurangannya untuk saat ini. Aliansi tidak akan tinggal diam mengenai para murid yang mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Kami akan memberikan penjelasan. Kaburnya Simu dari klan Iblis Hitam, bagaimanapun juga, merupakan keberuntungan bagi benteng aliansi. Simu, kau telah menempuh perjalanan jauh dan pasti sangat lelah. Pergilah beristirahat. Soal pengunduran dirimu, aku sudah tahu, dan tidak perlu terburu-buru. Molinyu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Simu untuk pergi. Simu tahu melanjutkan percakapan akan sia-sia, jadi ia mengibaskan lengan bajunya dan meninggalkan aula utama tanpa mengucapkan selamat tinggal. Molinyu menatap sosok Simu yang menjauh, matanya sedikit menyipit, tetapi ia segera menenangkan diri. Simu melangkah keluar dari gerbang utama aula utama. Melihat ekspresi Simu yang tidak ramah, kedua penjaga di pintu tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Simu berhenti sejenak di pintu masuk, menghela napas panjang, lalu memanggil sebuah kapal terbang, menaikinya, dan melesat ke arah tertentu. Setengah jam kemudian, ketika Simu muncul dari aula merah tua, ekspresinya yang sebelumnya tegas sedikit melunak. Saat ini, semua poin merit di token aliansi pertempurannya telah dikosongkan, dikonversi seluruhnya menjadi poin Xuanling di tembok Xuanling, dengan total lebih dari 100.000 poin. Ngomong-ngomong, ini semua berkat Xiong Tu dan dua orang lainnya. Jiwa iblis yang belum sempat ditukarkan oleh ketiganya telah diambil tanpa basa-basi olehnya. Dengan poin Xuanling ini, selama ia kembali ke Tanah Suci sesegera mungkin, ia bisa menukarkan sisa level teknik mendalam 9 revolusi sekaligus. Memikirkan hal ini, suasana hati Simu membaik.
Ia bahkan tidak kembali ke gua tempat tinggalnya di perkemahan gunung, melainkan langsung menuju pelabuhan benteng terapung. Saat itu, di pelabuhan yang luas, bendera-bendera warna-warni berkibar tertiup angin, dan lebih dari 100 kapal perang emas dan perak dengan berbagai ukuran tertambat rapi di sisi kanan pelabuhan. Tak jauh dari sana, lebih dari 10 kapal perang bulan perak bersiap lepas landas, dan kendaraan terbang dengan berbagai ukuran berlalu lalang, menciptakan suasana yang meriah. Di area terbuka pelabuhan, tim-tim murid aliansi, yang dipimpin oleh kapten mereka, menuju pelabuhan, penuh semangat juang, siap siaga, dan alis mereka berkerut penuh semangat. Melihat pemandangan ramai di hadapannya, Simo merasa suasananya bahkan lebih semarak daripada saat ia pertama kali tiba. Mengingat kejadian sebelumnya, ia tak kuasa menahan cemberut, sedikit rasa jijik muncul di hatinya. Ia menggelengkan kepala, berbalik, dan berjalan menuju sisi kiri pelabuhan. Bab 627 Penghalang. Di sisi kiri pelabuhan berdiri sebuah bangunan batu hitam tinggi dengan hanya sebuah pintu besar dan jendela sempit, menyerupai benteng gelap. Terukir di batu di atas pintu tersebut 3 karakter besar berlapis emas, Aula Transfer Keberuntungan. Simo terdiam cukup lama di ambang pintu, matanya sedikit berkedip. Dalam kemarahannya, ia telah menanyai Molinyu di depan umum, menyebabkan ahli alam suci ini kehilangan muka dan sangat menyinggung perasaannya. Meskipun pihak lain tidak berani melakukan apapun secara terbuka karena statusnya, ia tidak berniat untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Dengan pikiran ini, ia melangkah masuk. Dinding benteng itu sangat tebal, dan bagian dalamnya tidak terlalu luas. Di tengahnya terdapat sebuah meja kayu hitam, diapit oleh 2 rak kayu yang berisi lempengan batu giok berbentuk berlian. Di belakang meja kayu hitam itu duduk seorang lelaki tua dengan telinga tegak dan kulit gelap, berpakaian hitam. Lelaki tua itu memegang lempengan batu giok di satu tangan, jari lainnya berkedip saat ia mengetuk lempengan itu, seolah-olah menyalurkan energi spiritual untuk merekam sesuatu. Tetua, Simo melangkah maju dan menyapanya dengan membungkuk. Pria tua berpakaian hitam itu memutar bola matanya, melirik Simo tanpa mendongak, tetapi tetap diam, melanjutkan pekerjaannya. Simo menegakkan tubuh dan berdiri di samping. Setelah beberapa saat, melihat pria tua itu enggan berbicara, ia berkata lagi. Tetua, murid ini, Simo dari Tanah Suci Kinglan, telah menyelesaikan 10 tahun pengabdianku. Aku akan berterima kasih jika Anda dapat mengatur agar aku kembali ke Bintang Suci Timur dengan kapal perang. Tangan pria tua itu terus bersinar, seolah tak menyadari, masih mengabaikannya. Simo, melihat ini, tetap diam, hanya berdiri dengan tangan di samping tubuhnya, menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 15 menit, pria tua itu akhirnya menarik tangannya, menggantungkan slip giok yang telah selesai di rak kayu. Kemudian, seolah mengingat sesuatu, ia mengalihkan pandangannya kembali ke Simo, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Simo menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Kau baru saja bilang namamu Simo, kan? Dilihat dari tingkat kultivasimu, kau seharusnya seorang kapten. Kenapa kau tidak di garis depan? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya lelaki tua berbaju hitam itu. Simo tidak banyak bicara, dan hanya menjelaskan bahwa masa tugasnya telah habis dan ia ingin kembali. Kembali ke Bintang Dongseng.
Beberapa kelompok murid telah menyelesaikan tugas mereka baru-baru ini, dan 2 kapal perang telah dialokasikan khusus untuk pemulangan mereka. Kenapa kau tidak datang saat itu? Kau sudah melihat situasi saat ini. Setelah bertahun-tahun melawan klan iblis hitam, situasinya baru saja membaik, dan pertempuran di garis depan semakin sengit. Untuk waktu yang cukup lama, semua kapal perang sudah dipesan, dan tidak ada kapal perang cadangan yang tersedia untuk perjalanan khusus ini, kata lelaki tua berbaju hitam itu dengan dingin. Lalu kapan ada kapal perang yang tersedia untuk kembali ke planet teleportasi? Tanya Simu, alisnya sedikit berkerut. Akan tiba saatnya. Kau bertanya padaku sekarang, bagaimana mungkin aku tahu masa depan? Kalau kau tak sabar, kau bisa cari jalanmu sendiri. Baiklah, kalau tak ada lagi, jangan ganggu aku, kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan tidak sabar. Simu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi lelaki tua berpakaian hitam itu hanya melambaikan tangannya dan kembali ke urusannya sendiri. Simu agak kesal, tetapi ia tak bisa menunjukkannya di sini, jadi ia hanya bisa pergi. Setelah meninggalkan aula transfer, Simu melirik deretan kapal perang yang lepas landas dan mendarat di pelabuhan dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Perjalanan kembali ke Bintang Dongseng dari benteng kota terapung sangat panjang, jauh melebihi perjalanan dari pos 9 ke benteng. Perahu terbang bulu rohnya saja tak cukup untuk tiba dengan selamat. Dari kata-kata dan sikap tetua berpakaian hitam itu, ia menduga bahwa masalah ini kemungkinan besar berkaitan dengan Molineux. Kalau tidak, tetua aula transfer keberuntungan ini, yang belum pernah ia temui sebelumnya, tidak akan memperlakukannya sedingin itu. Ia hanya tidak menyangka pihak lain akan bertindak begitu cepat, tampak terhormat di permukaan, padahal diam-diam memasang jebakan untuknya. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mengutuknya pelan, rubah tua. Karena ia tidak bisa kembali ke Tanah Suci melalui rute ini untuk sementara waktu, ia hanya bisa memikirkan cara lain. Setelah ragu sejenak, tangan Simu menyala, dan ia memanggil kereta terbang bulu roh. Kereta itu melengkung di udara dan terbang menuju gunung perkemahan. Sesaat kemudian, sosoknya turun dari langit dan mendarat di depan sebuah gua. Gua ini terletak di sebuah panggung di kaki gunung, dengan lingkungan yang agak terpencil, tetapi itu bukan gua milik Simu sendiri. Apakah kakak senior King Xuan ada di rumah? Simu datang untuk memberi penghormatan, teriak Simu keras ke arah gua. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah suara jernih menggema dari dalam gua. Jadi, ini adik muda si, tamu yang langka. Sudah cukup lama sejak terakhir kali kau mengunjungiku setelah kembali ke Tanah Suci dari perjalanan panjangmu. Silakan masuk. Pintu gua terbuka tiba-tiba, memperlihatkan bagian dalamnya. Simu melangkah masuk dan melihat sekeliling. Gua ini jauh lebih besar daripada guanya sendiri. Selain beberapa perabotan biasa, terdapat 3 rak buku yang penuh dengan buku. Saat ini, King Xuan tidak mengenakan baju sirah birunya, melainkan jubah biru, memegang gulungan kuno berwarna biru di tangannya. Aura heroiknya yang biasa telah mereda, digantikan oleh sikap yang lebih lembut. Adik muda si, apakah kau mengalami masalah yang membutuhkan bantuanku? Tanya King Xuan, sambil memberi isyarat agar Simu duduk. Oh, adik senior King Xuan punya kemampuan untuk meramal masa depan. Simu terkekeh. Haha, aku tidak punya kemampuan seperti itu.
Aku hanya memperhatikan alis adik muda si sedikit berkerut dan raut wajahnya kurang baik, jadi kupikir kau mungkin datang menemuiku untuk sesuatu. King Xuan tersenyum lalu berkata dengan serius. Petik 2. Memang, Simu mendesah pelan, lalu menceritakan kepada King Xuan pengalamannya dijadikan pion, serta pengalaman di aula utama dan aula keberuntungan. Mengenai upaya Xiong Tu untuk membungkamnya dan pembunuhannya selanjutnya, serta pembunuhan Xiao Yao, seorang anggota klan iblis tingkat Sein, ia tentu saja tidak menyebutkannya. Aku tidak menyangka ada hal seperti itu di balik kemenangan yang tampak nyata ini. Mo Linyu benar-benar keterlaluan. Adik muda Si, kau bisa tenang. Aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu kembali ke bintang Dongseng. King Xuan merenung sejenak lalu berkata, kalau begitu, aku berterima kasih kepada adik senior King Xuan sebelumnya. Simu menangkupkan tangannya dan berkata, tidak perlu formalitas. Aku sudah bertugas di benteng ini selama lebih dari 1 atau 2 tahun, dan aku punya beberapa koneksi, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Dengan latar belakang dan pengaruh keluarga Kingku, mengirim seseorang pergi dari benteng bukanlah tugas yang sulit. Adik muda Si, tunggu saja di sini beberapa hari. Setahuku, bala bantuan baru akan tiba sebentar lagi, dan aku akan mengaturnya nanti, kata King Xuan. Ngomong-ngomong, adik senior King Xuan, aku melihat situasi di pelabuhan, kapal-kapal perang sering berpindah-pindah. Sepertinya mereka sedang bersiap untuk pertempuran besar. Tanya Simu. Ya, benar. Dalam operasi terakhir, aliansi berhasil merebut 2 benteng penting klan Iblis Hai. Tam berhasil mendorong garis pertempuran ke depan dan mendapatkan inisiatif yang cukup besar. Baru-baru ini, Tetua Mo meminta bantuan dari 3 tanah suci untuk segera mengirimkan bala bantuan dalam jumlah besar dan mengalahkan klan Iblis Hitam secara telak. Beliau juga mengatakan bahwa kali ini mereka pasti akan mengusir klan Iblis Hitam kembali ke wilayah bintang mereka sendiri dan memperbaiki penghalang sepenuhnya. Beliau juga menyatakan kepada para murid yang ditempatkan di sana bahwa setelah pertempuran ini, mereka yang bertahan sampai akhir akan menerima hadiah besar, kata King Xuan. Pantas saja aku merasakan peningkatan moral dan semangat juang di dalam benteng setelah kepulanganku. Simu mengangguk. Hadiah yang berlimpah selalu melahirkan orang-orang pemberani. Itu tidak mengherankan, kata King Xuan. Setelah mengobrol sebentar, Simu bangkit untuk pamit dan kembali ke guanya. Simu duduk di guanya, menghela napas panjang, untuk sementara mengesampingkan rasa tidak puasnya terhadap para petinggi aliansi. Ia melambaikan tangannya, merapal serangkaian mantra, mengaktifkan penghalang yang terpasang di dalam guanya, lapisan cahaya putih menyelimuti seluruh gua. Dengan pikiran, cahaya hitam memancar dari kantong makhluk roh di pinggangnya, dan sesosok tubuh terbang keluar. Aura hitam di sekelilingnya menghilang, menampakkan seorang anak berusia 5 atau 6 tahun, tingginya sekitar 60 cm, mengenakan kemeja pendek biru, yang wajahnya memiliki kemiripan 7 atau 8/10 dengan Simu, avatar yang sebelumnya ia kembangkan. Setelah masa pengasuhan yang panjang, anak itu tumbuh sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, dan kulitnya yang awalnya hitam kebiruan perlahan memudar, menjadi sangat mirip dengan anak biasa, kecuali lapisan tipis aura hitam yang berputar di sekujur tubuhnya. Anak itu, yang kembali tenang, segera memeluk Simu, menyundulkan kepalanya ke arahnya dan mengeluarkan suara, yang lembut, seperti anak manja.
Simu sedikit mengernyit. Ia jelas telah menghapus kesadaran avatar ini, namun ia masih memiliki kesadaran seperti itu. Tampaknya inti buah 7 bukaan memang menakjubkan, melebihi harapannya. Ini bukan hal yang buruk, itu berarti avatar itu memiliki potensi yang besar dan seharusnya dapat memberikan bantuan yang signifikan di masa depan. Bagaimanapun, ia masih perlu meningkatkan kekuatan avatar ini sesegera mungkin. Namun, avatar ini sekarang hampir sepenuhnya menjadi iblis. Untuk meningkatkan kekuatannya, ia perlu menyerap sejumlah besar energi iblis. Lorong spasial di lautan bintang batu terapung dekat medan bintang iblis hitam masih memiliki sedikit energi iblis yang tersisa karena penghalang yang rusak dan klan iblis hitam. Jika kembali ke tanah suci anggrek biru, mendapatkan energi iblis kemungkinan akan sulit. Simu tiba-tiba mengangkat alis, melambaikan tangannya, dan sebuah kristal hitam muncul dari udara tipis di tangannya. Itu adalah salah satu kristal iblis kelas atas yang ia temukan di cincin penyimpanan Xiao Yao. Avatar itu tampaknya merasakan aura kristal iblis itu, berbalik tiba-tiba, dan raut kegembiraan muncul di wajah mungilnya. Dengan suara "Wus", ia menyapu kristal itu dari tangan Simu dan mendekapnya di dadanya. Ia membuka mulut dan menghirupnya, dan gumpalan energi iblis hitam beterbangan keluar dari kristal, terus-menerus menyatu ke dalam tubuhnya. Saat energi iblis dilepaskan, permukaan kristal iblis kelas atas, yang awalnya memancarkan aura iblis yang kaya, dengan cepat kehilangan kilaunya dan menjadi kusam. Tak lama kemudian, energi iblis yang padat di dalamnya terserap seluruhnya, dan kristal aslinya hancur menjadi debu dengan bunyi krek. Wajah Simu berseri-seri karena gembira. Kristal iblis ini memang berguna, menyerap satu kristal telah sedikit meningkatkan kekuatan aura avatarnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia segera menyimpan avatarnya di kantong binatang roh dan melempar. Kan beberapa kristal iblis lagi, membiarkannya menyerap energi. Setelah melakukan semua ini, ia duduk bersila, memejamkan mata, dan sesaat kemudian, lapisan cahaya biru kehijauan bersinar dari tubuhnya. Di dalam lautan spiritualnya, inti emas hitam dan putih memancarkan cahaya, menyelimuti bendera kristal biru dan pedang azure neter, dan melanjutkan proses pemurniannya. Bab 628 Lobby. 2 hari kemudian, di aula samping yang luas di aula utama benteng kota terapung, Mo Linyu berdiri berdampingan dengan seorang pemuda ramping berwajah pucat. Ying Jia, maksudmu, beberapa penyintas lainnya telah melarikan diri dari pos 9 dan kembali satu demi satu. Tanya Mo Linyu. Benar, sama seperti sebelumnya, mereka semua adalah murid tingkat bumi yang beruntung lolos dari kejaran klan iblis hitam dan berhasil kembali ke sini, kata pemuda ramping Ying Jia. Petik 2. Apakah mereka semua diatur dengan benar? Tanya Mo Linyu. Tenang saja, Tetua Mo, aku telah mengatur hadiahnya dan meyakinkan mereka. Begitu rombongan murid berikutnya tiba, mereka semua akan diatur untuk naik kapal dan kembali, kata Ying Jia. Apakah kau mendapatkan sesuatu dari mereka? Tanya Mo Linyu lagi. Ini mirip dengan yang mereka katakan sebelumnya. Mereka bilang karena Xiao Yao, makhluk tingkat Sein di klan iblis hitam, semua murid aliansi yang berhasil menembus, terutama murid tingkat surga, dibunuh olehnya. Hanya beberapa murid tingkat bumi yang tidak dianggap serius olehnya yang berhasil selamat, kata Ying Jia. Mo Linyu mengangguk mendengar ini.
Kenapa Simu tidak dibunuh oleh Xiao Yao dan malah kembali ke benteng hidup-hidup? Ying Jia mencibir. Simu ini sepertinya cukup kuat, berhasil lolos dari Xiao Yao, kata Mo Linyu. Ngomong-ngomong, sejak kita menduduki kedua benteng itu, Xiao Yao belum pernah muncul dalam pertempuran apapun. Kalau tidak, kita tidak akan bisa maju semudah ini, kata Ying Jia. Xiao Yao juga tokoh terkenal di klan Iblis Hitam, licik dan berbahaya, jadi jangan remehkan dia. Begini yang akan kita lakukan, kirim seseorang untuk mengantarkan hadiah misi penyerangan benteng 9 ini kepada Simu, tenangkan dia, dan manfaatkan kesempatan ini untuk membujuknya agar tetap tinggal dan berpartisipasi dalam serangan balasan yang akan datang, kata Mo Linyu. Baik, Ying Jia mengangguk, meskipun agak enggan. Baiklah, tidak ada yang lain di sini, kau boleh pergi sekarang. Mo Linyu melambaikan tangannya, dan Ying Jia pun pergi. Mo Linyu berjalan ke jendela di ruangan itu dan melihat keluar. Pada saat itu, cahaya putih muncul di pinggangnya, berkedip 2 kali. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah token putih terbang keluar dari pinggangnya, dengan sederet karakter kecil muncul di atasnya. Mo Linyu meliriknya, tatapan penuh pertimbangan terpancar di matanya. Di dalam gua Simu, cahaya biru melonjak, menerangi seluruh gua dengan gelombang yang berkilauan. Di tengah gua, Simu duduk bersila di atas futon, matanya terpejam, 10 jarinya bergerak tak menentu di depannya. Saat segel tangannya berubah, cahaya biru di tubuhnya berkelap-kelip seperti riak air. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Simu mengerutkan kening, membuka matanya, dan dengan gerakan cepat, cahaya biru itu kembali dengan cepat, menghilang ke ubun-ubun kepalanya seperti paus biru yang menghirup air. Simu menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri, membuka pintu, dan melihat seorang pria tak dikenal berjubah biru berdiri di luar. Anda pasti saudara Simu, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Pria berjubah biru itu tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Dan siapa Anda? Tanya Simu. Marga saya Guan, dan nama pemberian saya tidak layak disebut. Saat ini saya melayani sebagai utusan untuk tetua Mo dan tetua lainnya di benteng, dan saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda yang pergi ke garis depan untuk melawan musuh, saudara Simu. Pria berbaju biru itu terkekeh. Petik 2. Oh, rekan Taois Guan, silakan masuk. Ketika Simu mendengar, Penatua Mo, kilatan samar melintas di matanya, dan ia mempersilakan pria itu masuk ke dalam rumah. Terima kasih, kakak senior Si, kata pria bermarga Guan sambil gekupkan tangannya untuk memberi salam. Tempat tinggal saya sederhana dan tidak ada yang bisa Anda tawarkan, jangan khawatir, kata Simu, mempersilakan pria itu duduk. Saya tidak berani, kakak senior Si, Anda terlalu baik, pria bermarga Guan buru-buru menggelengkan kepalanya. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa rekan Daois Guan ke sini? Setelah keduanya duduk, Simu bertanya langsung. Saya datang ke sini untuk memberikan hadiah atas partisipasi Anda dalam penyerbuan pos 9 kepada kakak Si, kata pria bermarga Guan sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, setumpuk kecil batu roh berkualitas tinggi muncul di meja di sampingnya, berjumlah setidaknya beberapa ratus, bersama dengan 3 kotak giok. Mata Simu sedikit berkedip, lalu ia mengangguk dan berkata, kalau begitu, terima kasih atas bantuannya, rekan Daois Guan.
Hehe, saudara Si, maukah kau membukanya dan melihatnya? Isi kotak-kotak giok ini semuanya adalah harta karun yang sangat langka, kata pria bermarga Guan sambil tersenyum, tanpa menunjukkan niat untuk pergi. Mendengar ini, Simu mengambil sebuah kotak giok dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah pil biru muda, seukuran ibu jari, yang memancarkan cahaya biru kristal, seolah-olah air biru mengalir di sekitarnya. Ini adalah pil esensi air tanpa batas. Pil ini mengandung jejak kekuatan elemen air bawaan. Bagi mereka yang mengolah teknik atribut air, pil ini sangat berharga. Mereka yang berada di bawah peringkat Sein yang meminum pil ini saat menembus kemacetan dapat meningkatkan peluang mereka sekitar 10%, kata pria bermarga Guan. Ekspresi Simu berubah, pil ini memang merupakan harta karun baginya. Ia telah rajin berkultivasi di waktu luangnya dari misi selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah berkembang pesat. Meskipun ia masih cukup jauh dari tahap tengah peringkat surgawi, pil ini akan berguna saat ia menembus kemacetannya di masa depan. Ia menutup kotak itu dan mengambil kotak giok lainnya. Ini giok dingin berusia 100 tahun. Serunya pelan. Kotak giok ini berwarna putih bersih, dengan pola-pola kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, dan terasa dingin saat disentuh. Bahan ini memang giok dingin berusia 100 tahun yang cukup langka. Rekan Taois Si, matamu memang tajam. Memang, kotak giok ini terbuat dari giok dingin berusia 100 tahun. Namun, karena isinya agak istimewa, tidak dapat diawetkan oleh kotak giok yang terbuat dari jenis giok dingin lainnya, kata pria bermarga Guan itu. Simu membuka kotak giok itu, dan di dalamnya terdapat kristal putih, seukuran kepalan tangan, yang memancarkan cahaya putih bersih yang menyilaukan. Sekelompok api putih tampak menyala di dalam kristal itu, dan suhu tinggi memancar darinya. Batu api surgawi. Mata Simu berbinar, dan ia berseru. Itu memang batu api surgawi. Batu ini adalah kristal atribut api kelas atas, temuan langka bahkan dalam 1000 tahun. Batu ini mengandung kekuatan api surgawi yang sangat mengerikan, menjadikannya bahan terbaik untuk menempa senjata sihir atribut api. Seharusnya sangat cocok untuk kakak senior Si, pria bermarga Guan itu terkekeh. Mata Simu sedikit menyipit. Sepertinya aliansi telah menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh, bahkan teknik kultivasinya. Dia diam-diam menutup kotak itu, meletakkannya di atas meja, mengambil kotak giok ketiga, dan membukanya. Ekspresinya membeku. Di dalamnya terdapat sebuah slip giok cian. Simu memeriksa slip giok itu dengan sedikit indera ilahinya, dan matanya langsung berbinar. Slip giok itu mencatat sebuah seni bela diri, teknik pedang matahari agung, seni bela diri tingkat surgawi. Seni bela diri itu pernah muncul di daftar pertukaran sebelumnya, dan dia samar-samar ingat bahwa teknik itu membutuhkan hampir 1000 poin merit untuk ditukar. Teknik pedang ini membutuhkan yang murni dan metode kultivasi yang sangat kuat untuk melakukannya, membuatnya sangat kuat. Simu pernah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi akhirnya menyerah karena poin merit yang dibutuhkan terlalu tinggi. Ia tak pernah menyangka akan ada yang mengantarkannya hari ini. Barang-barang ini memang sangat berharga. Saya berterima kasih kepada rekan Daois Guan yang telah mengantarkannya secara langsung, jadi saya tidak akan berbasa-basi. Simu melambaikan tangan dan menyimpan barang-barang itu, lalu berkata, "Tidak juga,
Ini semua adalah barang yang pantas untuk saudara Si, kata pria bermarga guan itu. Kemudian, ia segera mengubah nadanya dan berkata, kekuatan saudara Si sungguh luar biasa, dan para tetua aliansi sangat menyadari hal ini. Misi beberapa waktu lalu mungkin telah menyebabkan saudara Si salah paham tentang aliansi, jadi tetuamu secara khusus menginstruksikan saya untuk mengirimkan barang-barang ini, sebagian sebagai hadiah misi dan sebagian lagi sebagai kompensasi. Saya tidak berani. Saya hanyalah murid tingkat surgawi yang rendah, bagaimana mungkin saya berani menyimpan dendam terhadap keputusan para petinggi aliansi? Rekan Daois Guan, Anda terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, Simu berkata dengan tenang. Petik 2. Kakak senior Si memang sangat pengertian, saya terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, selain memberikan hadiah misi ini kepada saudara Si, saya punya tujuan lain datang ke sini. Ekspresi pria bermarga guan itu melunak, dan ia segera menambahkan. Silakan bicara, rekan Daois Guan. Simu tidak terkejut dan berbicara dengan tenang. Begini, kata pria bermarga guan, saudara Simu, seperti yang mungkin Anda sadari, bala bantuan dari 3 tanah suci terus dikirim ke garis depan. Dalam beberapa hari, aliansi kita dan klan iblis hitam akan menghadapi pertempuran yang berat. Saudara Simu, Anda sangat kuat, dan akan sangat disayangkan bagi aliansi dan Anda untuk meninggalkan garis depan sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. Jangan khawatir, saudara Simu, insiden di pos 9 adalah kecelakaan dan tidak akan pernah terjadi lagi. Aliansi ingin mempercayakan misi penting kepada Anda, dengan imbalan yang sangat besar, jauh melebihi apa yang telah saya bawa. Ia menatap Simu dengan tatapan penuh harap. Mendengar ini, mata Simu berbinar, dan setelah hening sejenak, ia menggelengkan kepala dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, para tetua aliansi, tetapi saya telah memutuskan untuk meninggalkan garis depan, dan pikiran saya tidak akan berubah. Saudara Simu, apakah Anda benar-benar yakin tentang ini? Anda bisa memikirkannya beberapa hari lagi, tidak perlu terburu-buru untuk membalas sekarang, kata pria bermarga guan dengan cemas. Tidak perlu dipikirkan lagi. Rekan Taois Guan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini, kata Simu perlahan, nadanya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Baiklah, karena saudara Si bersikeras, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kata pria bermarga guan, raut wajahnya tampak kecewa. Ia berdiri, pamit, dan pergi. Simu mengantarnya keluar, lalu kembali dan duduk, dengan senyum dingin di wajahnya. Ia tidak lagi mempercayai para anggota aliansi yang disebut-sebut berpangkat tinggi, terutama karena ia telah menyinggung tetua Mo, dan tidak mungkin dibujuk untuk tetap tinggal hanya dengan beberapa patah kata dari seorang pelobi. Tentu saja, ia tidak akan bersikap sopan tentang apa yang disebut imbalan dan kompensasi, ia akan menerimanya tanpa ragu. Ia kembali ke futon di tengah gua, duduk bersila, lalu mengeluarkan lempengan giok berisi teknik pedang matahari agung. Ia menempelkannya di dahi dan menyerapnya dengan indera ilahinya. Setelah beberapa lama, ia melepaskan slip giok itu, matanya berbinar-binar. Teknik pedang ini memang seperti yang dijelaskan, luar biasa hebatnya. Setelah dilepaskan, kekuatannya tak terbatas, tak kalah hebat dari 18 teknik serangan surgawi. Lebih hebatnya lagi, teknik pedang ini juga mencakup serangkaian metode pengendalian pedang,
yang memungkinkan penggunaan kemampuan pedang terbang yang sangat misterius. Simu sangat gembira dan segera mulai mempelajari ajarannya dengan tekun. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di dalam gua, Simu tetap duduk bersila. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul di tubuhnya, dan sebuah token komunikasi terbang keluar, menampilkan pesan dari King Xuan. Murid telah tiba. Cepatlah ke tempatku untuk membahas masalah ini. Bab 629 Menguping. Simu membuka matanya, melihat pesan di token komunikasi, dan sangat gembira. Ia segera berdiri dan meninggalkan kediamannya. Benteng kota terapung itu ramai dikunjungi orang, bahkan lebih ramai daripada beberapa hari terakhir, dengan banyak wajah baru di antara mereka, kemungkinan besar murid-murid yang baru tiba. Di kejauhan, lebih dari 100 kapal perang besar tertambat di pelabuhan, tertata rapi, kebanyakan kapal perang bulan perak, berkilauan dengan cahaya perak yang menyilaukan. Seluruh benteng dipenuhi dengan suasana tegang dari pertempuran besar yang akan datang. Simu mengamati pemandangan ini dan berbalik ke satu arah. Sesaat kemudian, ia kembali ke kediaman King Xuan dan mengetuk pintu. Adik muda Si, Anda sudah tiba. Silakan masuk. King Xuan segera membuka pintu dan mengundang Simu masuk. Sepertinya lebih banyak orang telah tiba di benteng beberapa hari terakhir ini, kata Simu sambil duduk. Setahu saya, kemenangan di garis depan baru-baru ini telah membawa terobosan signifikan ke jalan buntu. 3 tanah suci juga bersiap untuk memanfaatkan keunggulan mereka dan menyegel penghalang. Oleh karena itu, mereka telah merekrut hampir 10.000 murid dalam 6 bulan terakhir, yang baru-baru ini memulai perjalanan mereka ke garis depan, kata King Xuan. Sepertinya pertempuran besar sudah dekat, Simu mengangguk kecil. Memang, adik muda Si, ngomong-ngomong, situasinya sangat bagus sekarang. Pertempuran besar ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi kita untuk mengharumkan nama. Kekuatanmu luar biasa, apakah kau benar-benar berencana untuk menyerah? Tanya King Xuan. Hehe. Mengapa saudara King juga mencoba membujukku untuk tetap tinggal? Simu melirik King Xuan dan tertawa. Haha, aku hanya merasa kasihan pada adik muda Si. Karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah bertanya, sebuah kapal perang akan kembali ke Dong Seng Sing besok pagi. King Xuan tertawa, mengganti topik pembicaraan. Terima kasih, Saudara King. Kata Simu, wajahnya berseri-seri gembira. Tidak apa-apa, jika Saudara Si ada urusan lain, selesaikan saja hari ini. Setelah kau meninggalkan garis depan, tidak akan mudah untuk kembali ke sini, King Xuan melambaikan tangannya. Simu mengangguk, berdiri, dan menangkupkan tangannya, berkata, terima kasih atas bantuanmu kali ini, Saudara King. Jika kau butuh bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya. Tentu saja, King Xuan membalas sapaannya. Simu tidak berlama-lama dengan King Xuan dan segera pergi, menuju plaza perdagangan bebas. King Xuan benar, garis depan adalah tempat berkumpulnya hampir semua sekte kultivasi di wilayah Bintang Miang, dengan beragam sumber daya dan barang langka, beberapa di antaranya mustahil dibeli bahkan di tanah suci Qinglan. Ia akan berangkat besok dan berencana untuk membeli sebanyak mungkin. Dengan pertempuran besar yang akan segera terjadi, banyak tim yang sebelumnya menjalankan misi di luar telah dipanggil kembali, dan dengan tambahan hampir 10.000 murid, plaza perdagangan menjadi ramai dengan aktivitas.
Simu berjalan-jalan di alun-alun sebentar, ketika matanya tiba-tiba berbinar. Ia melihat beberapa kristal hitam dipajang di sebuah kios. Ia mengenali benda itu adalah kristal ajaib. Saat ini ia sedang bingung bagaimana cara meningkatkan kekuatan avatarnya setelah kembali ke tanah suci anggrek biru. Meskipun ia memiliki banyak kristal ajaib, pada akhirnya akan habis. Karena ada kristal ajaib yang dijual di sini, ia ingin membeli lebih banyak. Segera, Simu bernegosiasi harga dengan pemilik kios dan membeli semua kristal ajaib yang ada di kios. Ia hendak melanjutkan pencarian di alun-alun untuk melihat apakah ada tempat lain yang menjual kristal ajaib ini ketika ekspresinya tiba-tiba membeku. Ia melihat seorang pemuda bertanduk dan berjubah biru berjalan santai di antara kerumunan di depannya. Itu adalah iblis yang sama yang datang bersamanya lebih dari 10 tahun yang lalu. Pria ini telah kembali ke tanah suci anggrek biru setelah masa jabatan 10 tahunnya berakhir beberapa tahun yang lalu, tetapi tanpa diduga, ia kembali ke garis depan. Pemuda bertanduk itu berjalan santai dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Simu memperhatikan pria itu pergi tanpa banyak berpikir dan terus mencari di alun-alun. Setengah hari kemudian, Simu meninggalkan alun-alun. Ia telah membeli beberapa kristal ajaib dan beberapa material langka, lalu menuju kediamannya. Saat melewati persimpangan, wajahnya membeku. Tak jauh di depan, di jalan kecil, sesosok berjubah putih melangkah cepat, menuju ke kejauhan. Ia mengenalinya dengan jelas, tak lain adalah Zhao Jian. Sebuah pikiran melintas di benak Simu, dan ia secara naluriah menghindar, bersembunyi di balik sebuah bangunan untuk menghindari tatapan Zhao Jian. Ia memperhatikan sosok Zhao Jian menghilang di kejauhan, matanya sedikit berkedip. Sejak perpisahan mereka di Bintang Qingye bertahun-tahun yang lalu, ia belum pernah bertemu pria ini lagi. Ia tak menyangka pria itu juga berada di garis depan, dan dilihat dari aura yang terpancar darinya, ia jelas telah mencapai alam surgawi. Baru setelah Zhao Jian pergi jauh, Simu muncul dari balik bangunan, melirik ke arah Zhao Jian pergi, dan menuju kediamannya. Ia telah berurusan dengan Zhao Jian beberapa kali, pria itu diselimuti misteri, dan kehadirannya di garis depan pasti memiliki tujuan lain. Namun, ia akan pergi besok dan tidak peduli lagi. Kembali ke kediamannya, Simu merapikan barang-barangnya, lalu duduk bersila, berniat memurnikan dua harta ajaib di dalam tubuhnya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Setelah waktu yang entah berapa lama, ia perlahan sadar kembali. Ia merasa sedikit enggan memikirkan untuk meninggalkan garis depan keesokan harinya. Simu menghela napas, rasa gelisah menyelimuti hatinya. Ia berdiri dan pergi keluar. Benteng itu diselimuti kegelapan, hanya dengan cahaya yang tersebar di beberapa tempat. Meskipun laut batu bintang terapung adalah laut bintang, ia tetap mengalami siklus siang dan malam. Meskipun malam di sini sangat singkat, hanya berlangsung 2 atau 3 jam. Benteng itu sunyi, sepi kecuali beberapa murid yang berpatroli di kejauhan. Angin malam yang lembut bertiup dari kejauhan, membangkitkan semangat Simu dan meredakan kegelisahannya. Ia berjalan menuju tempat terpencil di Gunung Garnisun. Dalam kegelapan, garis-garis benua batu raksasa yang mengapung di kejauhan tampak kabur, cukup aneh. Ia telah melihat pemandangan ini berkali-kali selama 10 tahun terakhir, dan kini terasa asing. Senyum muncul di wajah Simu. Ia tidak pergi, hanya menatap diam-diam ke kejauhan. Saat itu,
ekspresinya sedikit berubah. Serangkaian langkah kaki yang sangat ringan mendekat dari kejauhan. Simu menoleh, ekspresinya berubah, dan ia merunduk di balik batu besar di dinding gunung di dekatnya, mengeluarkan jubah gaib dan menyampirkannya di bahunya. Sesaat kemudian, sesosok mendekat, itu adalah Zhao Jian. Ia berjalan sambil melirik ke sekeliling dengan waspada. Zhao Jian melewati tempat persembunyian Simu tanpa menyadari ada yang aneh, dan melanjutkan perjalanannya. Mata Simu sedikit berkedip saat ia memperhatikan sosok Zhao Jian yang pergi. Ia ragu sejenak, lalu diam-diam mengikutinya. Zhao Jian berjalan menyusuri jalan setapak gunung untuk beberapa saat, dengan cepat menuruni gunung dan tiba di dekat aula utama tempat para tetua tinggal. Ia tiba di pintu sebuah gua dan mengetuk pelan. Sesaat kemudian, pintu gua terbuka sedikit, memperlihatkan separuh wajah. Simu, yang bersembunyi di kejauhan, melihat ini dan raut wajahnya berubah. Orang di dalam gua itu tak lain adalah Mo Linyu. Mo Laini. Aku tidak berkata apa-apa, hanya minggir untuk memberi jalan. Zhao Jian segera menyelinap masuk, dan pintu pun tertutup. Kenapa mereka berdua bertemu di tengah malam? Simu bertanya-tanya. Mo Linyu adalah seorang tetua sekte Li Chen, bukan dari tanah suci Qinglan, tetapi dilihat dari situasi saat ini, ia tampak cukup akrab dengan Zhao Jian. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ia samar-samar merasa mungkin ada konspirasi di antara keduanya. Mungkinkah mereka sedang merencanakan sesuatu untuk melawanku? Ekspresi Simu sedikit berubah, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, begitu pikiran ini muncul, ia langsung berpikir ke arah itu. Ini bukan sepenuhnya mustahil. Di bintang Qingye, ia telah bermusuhan dengan Zhao Jian dan bahkan telah menemukan beberapa rahasia tentang Zhao Jian dan keluarga Jiang. Wajar jika Zhao Jian ingin melenyapkannya. Pernyataannya sebelumnya juga membuat Mo Linyu marah, membuatnya kehilangan muka. Meskipun masalah ini dirahasiakan dan tidak dipublikasikan, tidak menutup kemungkinan Mo Linyu menyimpan dendam terhadapnya. Namun, pikiran ini hanya terlintas di benak Simu sebelum ia segera menepisnya. Lagi pula, dengan perang aliansi yang akan segera terjadi, Mo Linyu, bagaimanapun juga, adalah seorang tetua alam suci yang dipilih oleh 3 tanah suci untuk menjaga tempat ini. Dia seharusnya memprioritaskan hal-hal penting. Bahkan jika dia ingin berurusan dengannya, dia tidak perlu bersekongkol dengan orang lain, bukan? Namun, perilaku mereka berdua yang mencurigakan membuat Simu sedikit aneh. Setelah sedikit ragu, dia tetap mendekati gua dengan tenang, diam-diam mengumpulkan energi sejatinya di telinganya, mencoba mendengarkan suara-suara di dalamnya. Meskipun ada penghalang kedap suara di dalam gua, kultivasi Simu telah meningkat pesat, dan dia samar-samar dapat mendengar beberapa suara di dalam dengan memfokuskan energinya di telinganya. Wajahnya langsung berseri-seri gembira, lalu dia buru-buru memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan. Tuan muda, tidak mengetahuinya, kan? Suara Mo Linyu terdengar samar-samar. Ekspresi Simu berubah begitu mendengar kalimat ini. Tuan muda, jangan khawatir, aku akan mengawasi, kata Zhao Jian. Operasi ini sangat penting, Tuan muda, Anda harus. Saya juga akan membuat beberapa pengaturan untuk membantu dalam memperoleh. Tentu saja, kali ini, Kunlun melibatkan alam abadi di masa lalu. Keduanya berbicara 4 mata di dalam, dan meskipun Simu berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan,
ia hanya bisa menangkap potongan-potongan percakapan. Namun, bahkan potongan-potongan kata ini membuat ekspresi Simo berulang kali berubah. Keduanya memang sedang merencanakan sesuatu, seolah-olah ingin merebut sesuatu, dan itu melibatkan apa yang disebut alam abadi. Wajah Simo menjadi cemas, dan tiba-tiba sebuah inspirasi muncul. Ia menyentuh dadanya, mengingat totem di tubuhnya. Dengan pikiran, ia mengaktifkan kekuatan totem di dalam tubuhnya, dan lapisan sisik emas segera muncul di kepalanya. Pendengarannya langsung meningkat, dan percakapan antara Zhao Jian dan Molinyu di dalam gua segera memasuki telinganya dengan jelas. Tidak hanya itu, ia juga samar-samar bisa merasakan detak jantung dan napas mereka. Simo sangat gembira, tidak pernah menyangka bahwa teknik totem dapat meningkatkan pendengaran sedemikian rupa. Namun, pada saat ini, percakapan antara keduanya di dalam gua tiba-tiba terhenti. Ekspresi Simo tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, sosoknya kabur, berubah menjadi bayangan dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Tepat saat ia menghilang, gerbang gua terbuka, dan sesosok melesat keluar, itu adalah Molinyu. Ekspresinya sangat serius saat ia mengamati sekelilingnya, sekaligus memperluas indera ilahinya hingga seketika mencakup area seluas puluhan mil. Molinyu mengerutkan kening, sedikit keraguan di wajahnya. Namun, tatapannya tiba-tiba beralih ke tempat Simo baru saja bersembunyi. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan ungu besar yang sangat pucat terbang keluar, menyapu udara, lalu menariknya kembali. Tangan ungu itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi bola ungu, di dalamnya melayang beberapa helai cahaya yang sangat redup. Ia kemudian terbang kembali ke guanya. Bab 630 Melarikan Diri. Di dalam gua Molinyu. Ada apa? Zhao Jian melirik Molinyu, yang baru saja masuk dari pintu masuk gua, dan bertanya. Ada yang menguping di luar, kata Molinyu, mengangkat telapak tangannya untuk memegang bola cahaya ungu. Apa isinya? Tatapan Zhao Jian tertuju pada beberapa berkas cahaya di dalam bola cahaya itu. Aura yang sangat aneh. Kalau tidak salah, itu pasti aura sihir totem barbar kuno, kata Molinyu. Barbar, mungkinkah mereka mendengar percakapan kita? Zhao Jian mengerutkan kening dan bertanya. Aku punya penghalang kedap suara di sini, seharusnya tidak masalah, kata Molinyu setelah hening sejenak. Petik 2. Tidak, masalah ini terlalu luas, kita tidak boleh membuat kesalahan. Orang itu seharusnya tidak pergi jauh. Aku akan mengejar mereka, bahkan jika aku harus menggunakan teknik mencari langit dan menangkap bumi, aku akan menemukan mereka dan membunuh mereka, teriak Zhao Jian dengan suara berat. Sosoknya berkelebat saat ia bersiap untuk terbang. Tuan muda, jangan. Metode ini terlalu drastis. Serahkan pengejaran itu padaku. Kau harus kembali dulu. Kau tidak boleh mencolok sekarang. Ada lebih banyak ahli tingkat Sein di sini daripada aku. Molinyu menghentikan Zhao Jian. Tapi jika kita menunda lebih lama lagi, orang itu mungkin akan kabur jauh, kata Zhao Jian cemas. Jangan khawatir, Tuan muda. Aku sudah tahu siapa orang itu, tapi tidak nyaman untuk bertindak sekarang, kata Molinyu sambil tersenyum. Zhao Jian terkejut. Simo berubah menjadi bayangan hitam dan terbang ke kejauhan, baru berhenti ketika ia kembali ke kedalaman Gunung Garnisun. Ia sedikit terengah-engah, menoleh ke arah asalnya.
Melihat tidak ada yang mengikutinya, ia merasa agak lega. Dengan jubah gaib itu, seharusnya ia tidak ketahuan, pikirnya. Simu diam-diam menampakkan diri di tempat sepi, tetapi ia tidak melepas jubahnya. Meskipun ia tidak merasakan indera ketuhanan Molineux, tempat ini tidak jauh dari Gua Qiyu, dan ia tidak berani melepas jubahnya. Saat fajar menyingsing, pikiran Simu berpacu. Ia tetap duduk bersila, tidak kembali ke guanya. Tak lama kemudian, cahaya terang memenuhi benteng, dan orang-orang di seluruh kota terbangun dan keluar dari tempat tinggal mereka. Benteng itu ramai dengan aktivitas seperti biasa. Mata Simu berbinar, ia diam-diam menyelinap keluar, melepas jubahnya, dan membaur dengan kerumunan. Ia melihat sekeliling, tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan menuju ke kediaman King Xuan, tiba dengan cepat. Tepat saat ia hendak mengetuk, pintu gua tiba-tiba terbuka, dan King Xuan muncul, terkejut melihat Simu di luar. Adik muda Si, aku baru saja akan mencarimu. Aku tidak menyangka kau sudah ada di sini, kata King Xuan. Kali ini, aku meminta bantuan kakak senior King Xuan, bagaimana mungkin aku merepotkanmu untuk datang mencariku? Jawab Simu sambil tersenyum. Baiklah, jangan terlalu formal. Sepertinya kau sudah siap. Aku akan mengantarmu ke kapal perang sekarang. Mereka seharusnya sudah bersiap berangkat sekarang. King Xuan tersenyum, melangkah keluar dari gua, dan membawa Simu menuju benteng. Sesaat kemudian, keduanya tiba di area yang relatif terpencil di sisi kiri pelabuhan benteng. Lebih dari selusin kapal perang berlabuh di sana, sibuk bongkar muat kargo dan personel. Keduanya tiba di depan sebuah kapal perang Silver Moon, yang juga sedang sibuk membongkar berbagai perbekalan. Seorang pria kekar berwajah gelap sedang memimpin operasi. Rekan Taois Gu, kata King Xuan, menyapanya. Rekan Taois King Xuan, kau sudah tiba. Pria kekar berwajah gelap itu menoleh dan menoleh, lalu tatapannya jatuh pada Simu di sampingnya. Salam, rekan Daois Gu. Simu juga menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Ini Simu yang kau sebutkan sebelumnya, kan? Pria kekar B. Wajah gelap itu tersenyum pada Simu, lalu bertanya pada King Xuan. Memang, ini saudara Simu, murid Tanah Suci Qinglan. Dia telah berada di garis depan selama lebih dari 10 tahun dan sekarang ingin kembali, tetapi sayangnya, tidak ada kapal perang yang dapat membawanya ke benteng tempat susunan teleportasi berada, jadi dia tidak punya pilihan selain naik ke kapal perang rekan Daois Gu, kata King Xuan. Tidak masalah, aku juga mendengar tentang reputasi Kapten Si. Kita hampir membongkar muatan, Kapten Si, silakan naik ke kapal, kata pria kekar berwajah gelap itu dengan hangat kepada Simu. Kalau begitu aku harus merepotkan rekan Daois Gu untuk perjalanan ini, kata Simu, lalu membungkuk kepada King Xuan dan berkata, saudara senior King Xuan, kalau begitu kita berpisah di sini, sampai jumpa lagi. Hati-hati, sampai jumpa lagi. King Xuan membalas bungkukannya. Simu berbalik dan naik ke kapal, memasuki kabin. Kapal perang ini agak berbeda dari yang ia tumpangi ketika tiba di benteng kota terapung. Kabin itu memiliki paviliun 3 lantai dengan kamar-kamar tersendiri di dalamnya. Rekan Daois Si, akhir-akhir ini banyak murid datang ke benteng ini, tetapi hanya sedikit yang kembali. Saat ini, selain beberapa bawahanku, hampir tidak ada orang di kapal ini. Ada banyak kamar di sini, silakan pilih satu untuk ditinggali,
kata pria kekar berwajah gelap yang juga naik ke kapal perang. Simu mengangguk, memilih kamar di lantai 2, duduk, dan menghela napas lega. Akhirnya, ia hendak pergi. Sepertinya tetua Mo dan Zhao Jian tidak menyadari identitasnya tadi malam. Namun, ia belum meninggalkan benteng terapung itu, jadi ia tak bisa gegabah. Ia duduk bersila, merentangkan indera ilahinya untuk menyelidiki segala sesuatu di sekitar kapal perang. Waktu berlalu perlahan, dan setengah jam kemudian, kapal perang itu akhirnya siap berangkat. Dengan raungan, kapal perang itu perlahan melayang, lalu berbalik dan terbang ke kejauhan, dengan cepat menghilang ke dalam bebatuan terapung yang tak berujung. Tanpa sepengetahuan siapapun, pada saat itu, sesosok bayangan samar terbang keluar dari bebatuan terapung di dekat benteng, diam-diam mengejar kapal perang itu. Simu duduk bersila di ruangan itu, yang memiliki jendela transparan yang menawarkan pemandangan luar. Ia memandang keluar, alisnya sedikit berkerut. 1 atau 2 jam telah berlalu, dan kapal-kapal perang itu telah lama pergi dari benteng, namun entah mengapa, ia merasakan kegelisahan yang aneh. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan terdengar di pintu. Simu membukanya, dan seorang pria kekar berwajah gelap berdiri di luar, tersenyum di wajahnya, memegang kendi anggur giok putih. Aroma anggur yang aneh tercium dari dalam. Rekan Taoisi, saya bosan dalam perjalanan, jadi saya datang untuk minum bersama Anda. Semoga saya tidak mengganggu Anda, pria kekar itu terkekeh. Petik 2, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Rekan Taois Gu, silakan masuk, kata Simu, mempersilakannya masuk ke ruangan. Ruangan itu berperabot sederhana, hanya berisi kursi dan bangku. Saya tidak sempat memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Gu Yuanyang, dan saya murid Sekte Haoyang, sekte afiliasi Tanah Suci Qinglan, kata pria kekar itu. Jadi, Anda murid Sekte Haoyang. Kultivasi rekan Taois Gu sangat mendalam, telah mencapai tahap tengah alam surgawi, jauh melampaui saya, kata Simu. Ia pernah mendengar tentang Sekte Haoyang sebelumnya. Sekte tersebut tidak terletak di planet manapun di dekat bintang Dongseng, melainkan cukup jauh, dan kekuatan mereka cukup besar. Rekan Taoisi, kau menyanjungku. Aku tahu reputasimu. Selama bertahun-tahun, kau telah membunuh banyak iblis hitam tingkat surgawi, termasuk banyak yang kultivasinya berada di tahap pertengahan hingga akhir. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Pria kekar berwajah gelap itu tertawa terbahak-bahak. Simu tersenyum tipis, tanpa berkata-kata lagi. Pria kekar itu menggoyangkan kendi anggur di tangannya dan berkata, cukup. Aku penikmat anggur berkualitas. Ini adalah anggur Luosian yang terkenal dari wilayah Bintang Miang. Saudara Simu, silakan coba. Ia mengambil 2 cangkir anggur dan mengisinya hingga penuh. Anggur itu berubah menjadi merah pucat, dan aromanya yang unik semakin kuat. Meskipun Simu bukan peminum berat, matanya berbinar saat mencium aromanya. Ia menghabiskan semuanya dalam sekali teguk. Anggur itu mengalir di tenggorokannya seperti mata air dingin, tetapi meledak di perutnya seperti bola api. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka lebar, dan ia merasa sangat segar. Rasanya seperti merasakan es dan api. Anggur yang benar-benar nikmat, katanya sambil mengangguk. Pria bertubuh kekar berwajah gelap itu sangat gembira, merasakan ikatan batin yang mendalam dengan Simu. Saat itu, kapal perang memasuki lautan kabut yang samar,
cahaya di sekitarnya tiba-tiba meredup, dan kabut abu-abu menyelimuti pemandangan di luar jendela. Nebula seperti itu umum di Laut Bintang Batu Apung, bukan hal yang aneh. Namun, begitu kapal perang muncul dari nebula, sebuah kilatan muncul di kehampaan di atas, dan cahaya pedang putih, ratusan kaki panjangnya, tiba-tiba muncul tanpa peringatan, menebas dengan mengancam ke arah kapal perang. Niat pedang yang tak terlukiskan dan dahsyat muncul secara spontan. Ekspresi Simo berubah drastis, dan ia tiba-tiba mendongak. Pada saat yang sama, cahaya merah tua dan biru bersinar dari tubuhnya, hampir seketika mengembun menjadi sayap air dan api. Rekan Taois Gu, tidak baik, lari. Dalam sekejap, ia berubah menjadi hantu dan melesat keluar, menembus penghalang cahaya pelindung kapal perang dengan suara, bang, terlempar keluar dari kapal perang. Pria kekar berwajah gelap itu tertegun, tak mampu bereaksi. Saat itu, cahaya pedang putih menghantam kapal perang. Penghalang cahaya pelindung yang mengelilingi kapal perang hancur berkeping-keping seperti kertas, dan kapal perang itu sendiri bagaikan tahu di hadapan cahaya pedang putih, terbelah dua dengan mudah. Ledakan, cahaya pedang itu tiba-tiba menguat, berubah menjadi energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti reruntuhan kapal perang. Kapal perang perak itu langsung tertusuk oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, semua orang di dalamnya, termasuk pria kekar berwajah gelap itu, bahkan tak sempat bereaksi sebelum tercabik-cabik oleh energi pedang yang sangat tajam, jiwa mereka tak mampu melarikan diri. Ratusan kaki jauhnya di bidang bintang, sesosok melintas, dan sosok Simo muncul. Ia menoleh ke belakang dan melihat keadaan kapal perang bulan perak saat ini, ekspresinya berubah drastis, matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dia kaburnya cepat banget, reaksinya lincah banget. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar, dan cahaya pedang putih yang tak terhitung jumlahnya menyambar di atas kapal perang, berubah menjadi pedang terbang putih, cahaya pedangnya menembus kehampaan. Di atas pedang terbang itu, sosok seorang lelaki tua berjubah tahu muncul. Melihat ini, mata Simo sedikit menyipit. Orang yang ditabraknya tak lain adalah Mo Linyu. Saat itu, Mo Linyu juga menatapnya dengan tatapan dingin. Mo Linyu, sebagai tetua benteng aliansi, kau malah menyerang kapal perang aliansi dan membantai murid-murid aliansi dengan semena-mena. Apa kau tidak takut dibunuh oleh 3 tanah suci yang bergabung? Simo merasakan hawa dingin di hatinya dan berteriak tajam. Mo Linyu mencibir, tak menjawab. Ia menjentikkan jarinya, dan aura pedang sepanjang 100 kaki melesat keluar, perlahan memadat di udara sebelum menusuk ke arah kepala Simo. Ekspresi Simo berubah drastis. Ia bergoyang, mencoba menghindar, tetapi aura pedang itu berubah arah seolah mengikutinya. Kemudian, dengan ledakan, aura pedang putih menghantam kepala Simo. Kepala Simo langsung meledak, tubuhnya berubah menjadi hantu kera putih, terbelah dua oleh aura pedang dan menghilang. Namun, di mana Simo yang asli?